Ribuan obat keras hendak dijual ke ABK Muara Baru. Presiden Prabowo panggil Dewan Ekonomi Nasional ke Istana. Pimpinan baru BGN akan dibimbing Profesor. Rupiah melemah, perajin tempe kena imbas. Serondeng ukir sejarah, emas panjat tebing dunia untuk Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi dari tanah air dan mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Sally Sregar, ini dia menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali informasinya, pemirsa, di mana tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang bocah yang sebelumnya dilaporkan tenggelam saat berenang di Sungai Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat ditemukan, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Korban bernama Ira binti Masirul yang masih berusia 11 tahun dilaporkan tenggelam saat berenang di Sungai Musi, Dusun 2 Desa Terusan, Kecamatan Sangadesa pada Minggu 7 Juni lalu. Setelah 2 hari dilakukan pencarian oleh Basarnas bersama unsur SAR gabungan, korban akhirnya ditemukan pada Selasa dini hari. Korban ditemukan sekitar pukul 1:15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan mengapung di tepi sungai di wilayah Desa Ngulak 2, Kecamatan Sangadesa, atau sekitar 1,5 kilometer dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Setelah dievakuasi tim SAR gabungan, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Basarnas menghimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di perairan, terutama bagi anak-anak yang bermain atau berenang di sungai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Asik berenang di sungai berujung maut, seorang pelajar SMA asal Garut, Jawa Barat dilaporkan tewas akibat terseret arus sungai di Cikaengan di Desa Simpang, Cibalong, Garut, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Proses evakuasi penyelamatan pelajar korban tenggelam di Sungai Cikaengan, Desa Simpang, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat berlangsung dramatis. Puluhan warga yang sempat melakukan pencarian korban hilang menemukan pelajar ini sudah dalam keadaan tak bernyawa di antara sela batu sungai. Korban segera dievakuasi ke darat, namun upaya pertolongan dipastikan terlambat karena korban sudah dalam kondisi tewas. Korban bernama Wildan Rodiansyah, pelajar kelas 3 SMA asal Desa Toblong, Kecamatan Pendeu itu, sebelumnya dikabarkan sedang asik berenang di arus tenang bersama 2 teman seusianya pada Senin 8 Juni 2026 sore. Namun suasana tenang berubah panik ketika warga sekitar mendengar suara teriakan minta tolong di mana para remaja ini ternyata terseret arus. 2 korban berhasil selamat sementara 1 orang lagi sempat dinyatakan hilang sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Wildan akhirnya ditemukan dengan kondisi tak bernyawa. Ya benar. Sekitar jam berapa Pak itu kejadiannya? Sekitar jam 3. Jam 3 ya? Ya, Jam 3. pas asar. Itu diketahui warga mana Pak? Kalau diketahui saya di situ ada saya, cuman saya. Waktu itu ada yang minta tolong anak kecil sama saya, pas dilihat udah nggak ada orangnya itu yang tenggelamnya. Berapa orang Pak itu temannya? Temennya 2 orang anak-anak. Tapi yang nggak tahu orang mana saya juga. Katanya orang Toblong. Oh katanya ya. Ya. Itu penyelamatan tersebut itu ditemukannya mayat itu dibantu warga ya Pak ya? Ya dibantu warga. Banyak ya Pak warganya? Banyak, soalnya saya nyuruh orang, saya itu yang ada di situ nyuruh warga gitu. Manggil warga ya? Laporan ke warga. Ya siap. Itu Pak tadi udah dibawa kemana jasadnya?
Tadi dibawanya pas udah ketemu ya dipinggirin ke pinggir sungai. Habis itu diseberangin lagi. Pas gitu udah datang keluarganya langsung dibawa ke tempatnya sana. Saat ini korban telah dievakuasi ke rumah duka. Keluarga yang mengetahui peristiwa ini sontak terpukul karena Wildan baru akan dinyatakan lulus SMA pada pekan depan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kulon Progo, Yogyakarta nekat membawa kabur 3 unit telepon genggam milik pelajar saat berpura-pura menawarkan jasa instalasi aplikasi anti sadap. Aksi pencurian ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan seragam sekolah anak pelaku. Seorang pria berinisial AW yang sedang COD telepon genggam di sekitar lapangan Pengasih Kabupaten Kulon Progo disergap petugas unit Reskrim Polsek Pengasih. Pria yang berprofesi sebagai wira swasta ini tak berkutik karena kedapatan membawa kabur 3 unit telepon genggam milik 3 orang pelajar. Kejadian bermula saat ketiga korban yang masih berstatus pelajar selesai melakukan kegiatan kerja kelompok. Di tengah jalan, ketiga pelajar ini tiba-tiba dihampiri oleh pelaku. Dengan wajah memelas, pelaku meminta tolong kepada para korban untuk diantarkan ke salah satu sekolah yang berada di kawasan Pengasih. Tanpa menaruh rasa curiga, ketiga pelajar yang berniat baik ini langsung mengantarkan pelaku ke lokasi tujuan. Sesampainya di sana, pelaku menawarkan sebuah aplikasi canggih yang diklaim sebagai aplikasi anti sadap untuk dipasang di ponsel para korban. Terbuai oleh tipu daya pelaku, ketiga pelajar tersebut langsung menyerahkan telepon genggam mereka. Guna melancarkan aksinya, pelaku kemudian menyuruh ketiga korban untuk pergi keluar membelikannya air minum di warung yang tak jauh dari lokasi. Saat ketiga korban kembali dari membeli minuman, pelaku sudah tidak ada di tempat. Pelaku diketahui kabur dengan membawa 3 unit telepon genggam milik korban. Merasa telah dikelabui, para pelajar tersebut langsung melaporkan insiden yang dialaminya ke Polsek Pengasih. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas kepolisian langsung bergerak cepat. Petugas akhirnya berhasil meringkus AW tanpa perlawanan di daerah Pengasih. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku nekat melakukan aksi penipuan tersebut karena tak memiliki jalan lain setelah ditagih biaya seragam sekolah untuk anaknya. Kronologi kejadian pada awalnya, ketiga korban ini sepulang dari membeli bahan praktek tugas kelompok. Pada saat perjalanan pulang, ketiga korban dicegat oleh pelaku. Pada saat itu, pelaku meminta tolong kepada ketiga korban ini untuk diantar ke SMP 4 Pengasih. Dengan alasan akan melakukan COD handphone merek iPhone 13. Setibanya di dekat SMP Pengasih, pelaku menawarkan kepada ketiga korban sebuah aplikasi untuk dipasang di handphone milik ketiga korban untuk mendeteksi apakah handphone korban dibajak atau tidak. Dan korban pun mengizinkan sambil menunggu proses install aplikasi selesai. Ketiga korban menawarkan minuman es buah kepada pelaku dan pelaku pun meminumnya. Pada saat itu pelaku menyampaikan jika minuman terlalu manis dan meminta dibelikan air mineral di warung terdekat. Kemudian ketiga korban berangkat membeli air mineral, pesan pelaku tersebut. Dan sekembalinya dari membeli air mineral, ternyata pelaku sudah tidak berada di tempat dengan membawa 3 unit handphone milik ketiga korban tersebut. Kebetulan tidak memiliki biaya untuk membeli seragam. Akhirnya pelaku melakukan tindakan tersebut. Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan dan kasus ini masih ditangani secara intensif oleh pihak unit Reskrim Polsek Pengasih. Pelaku dijerat pasal 492 atau 486 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ditpolairut Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran obat keras ilegal di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Ribuan obat keras sedianya akan dijual kepada anak buah kapal yang akan melaut di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Inilah suasana penggerebekan toko kosmetik yang disinyalir menjual obat keras golongan G yang sering disalahgunakan. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Subdit Gakum Ditpolairut Polda Metro Jaya pada Sabtu petang di Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. 3 orang yang diamankan yakni pria berinisial JA serta 2 wanita berinisial N dan RR yang diduga berperan sebagai pemilik dan penjaga toko.
Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 40 butir Mercy Riklona, 8.000 butir Tramadol, 8.000 butir Heximer dalam kemasan botol, 3.814 butir Heximer dalam paket kecil, serta 3.430 butir trihexyphenidyl. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran obat keras tanpa izin dan tanpa resep dokter di kawasan Muara Baru. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kapal motor hasil kerja keras yang akan bertolak dari pelabuhan Muara Baru. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan seorang anak buah kapal berinisial JA yang menyimpan obat keras jenis Heximer sebanyak 1.000 butir untuk dijual kembali kepada ABK kapal lain. Dari hasil pendalaman, petugas mengetahui obat tersebut diperoleh dari sebuah toko di kawasan Muara Baru, yang kemudian menjadi target pengembangan hingga hasil mengungkap dugaan praktik penjualan obat keras ilegal. Saat ini ketiga terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Makodit Polairut Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 sekitar pukul 14.50 Subdit Gakum Ditpol Air Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana peredaran obat-obat keras yang tidak memiliki izin dan resep dari dokter. Selanjutnya, Subdit Gakum melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan hasil penyelidikan didapati bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM hasil kerja keras yang akan berlayar dari pelabuhan Muara Baru menuju ke laut, terdapat satu orang ABK kapal KM hasil kerja keras atas nama Saudari J menyimpan obat keras jenis Heximer 2 mg sebanyak 1 botol yang berisi 1.000 butir yang akan diedarkan ke ABK lain. Adapun obat keras tersebut dibeli seharga 1.100.000 dari toko kosmetik di Johari yang berada di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke toko kosmetik tersebut dengan hasil benar bahwa pemilik dan penjaga toko kosmetik Johari atas nama Saudari N dan Saudari R menjual dan mengedarkan obat-obat keras tanpa izin, serta ditemukan barang bukti obat keras jenis Tramadol sebanyak 8.000 butir, Heximer sebanyak 11.814 butir, trihexyphenidyl 2 mg sebanyak 34.030 butir, dan Mercy Riklona sebanyak 40 butir di dalam toko kosmetik Johari yang berada di Jalan Muara Baru, RT 16 RW 15, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Selanjutnya, Saudara J, Saudari N, dan Saudari R serta barang bukti obat keras sebanyak 23.284 butir dibawa ke Makodit Pol Air Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pria menjadi sasaran amuk warga saat terpergok diduga hendak mencuri sepeda motor di Jalan Inspeksi Kalimalang Durensawit, Jakarta Timur pada Senin sore 8 Juni 2026. Dalam kondisi babak belur, terduga pelaku bersama barang bukti dibawa petugas kepolisian ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Pria terduga pelaku pencurian ini hanya bisa diam dengan tangan terikat dan wajah babak belur saat diamankan di pinggir Jalan Inspeksi Kalimalang Durensawit, Jakarta Timur pada Senin 8 Juni 2026 sore. Warga dan pengguna jalan yang berhenti terus menyoraki terduga pelaku. Menurut warga, terduga pelaku diperkirakan berjumlah 2 orang. Warga memergoki terduga pelaku yang sempat kabur ini saat membobol motor yang diparkir menggunakan kunci letter T. Sementara satu pelaku lagi melarikan diri menggunakan sepeda motor yang mereka bawa saat melihat rekannya tertangkap. Rekan kerja saya ngelihat, man itu ada maling.
Saya keluar, benar, saya teriakin maling, motor ditinggal, BB ada, kucil terte, saya uber ke sana, teriak maling. Temennya naik motor, satu ngebut, temennya kagak ditungguin. Dia masuk ke Gang Kalimalang, buntu, kena sama saya langsung situ. Sana ada BB gunting juga, cuman saya tinggal di sana. 2 orang. Iya benar. Satu nunggu, satu beraksi. Yang nunggu kabur, yang beraksi tangkap sama saya. Nangkap. Udah nyongkel polisinya. Kunci waternya nempel, kontak udah rusak. Korban itu teman saya Gojek. Kebetulan motor masih kredit. Lakukan ini bawa polsek Duren Sawit. Iya, seperti amuk masa. Guna kepentingan pemeriksaan, petugas kepolisian Polsek Duren Sawit kemudian membawa terduga pelaku beserta barang bukti dan korban ke Mapolsek Duren Sawit. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Minibus terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Tono Ponggol, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas SPBU yang sigap berhasil mendorong kendaraan keluar dari area pengisian sehingga kebakaran tidak merambat ke fasilitas SPBU. Minibus terbakar di depan SPBU Tono Ponggol di Jalan Lintas Sumatera Medan Padang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi saat kendaraan sedang mengisi bahan bakar jenis Pertalite di salah satu tempat pengisian SPBU. Petugas SPBU mengetahui adanya api langsung bertindak cepat dengan mendorong kendaraan keluar dari area SPBU. Tindakan ini dinilai mencegah risiko kebakaran yang lebih besar dan berpotensi membahayakan fasilitas SPBU serta masyarakat di sekitar lokasi. Menurut Saparudin, petugas SPBU, insiden bermula saat kendaraan mengisi BBM dalam kondisi mesin masih menyala. Tiba-tiba muncul percikan api dari bagian bawah kendaraan yang kemudian memicu kebakaran hingga api dengan cepat membesar. Apinya itu gimana? Kecil apinya Pak. Kecil apinya terus Nyala. Bagaimana upaya kalian menyelamatkan pompa bensin itu? Itu Pak, mobilnya didorong Pak. Didorong? Mobilnya Sampai keluar? Pakai lampu. Tadi sempat panik nggak? Panik Pak. Panik ya? Karena muncul api tiba-tiba ya? Tadi waktu ngisi atau gimana apinya itu? Setelah ngisi atau gimana? Ngisi mesinnya nyala. Dari mana muncul apinya? Dari mesin. Dari mesin langsung? Awalnya asap atau langsung api? Api langsung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi minibus dilaporkan mengalami luka bakar ringan pada bagian tangan. Petugas Satreskrim Polres Mandailing Natal masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran, termasuk memeriksa saksi-saksi dan juga mengumpulkan keterangan di lokasi kejadian. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 orang wanita mengalami luka bacok serius usai berupaya melawan perampok bersenjata tajam di kawasan Tapos, Kota Depok pada Senin 8 Juni 2026. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit guna perawatan medis. Sementara pelaku kabur membawa perhiasan imitasi dan telepon genggam milik korban. Aksi pencurian dan perampokan di rumah makan kembali terjadi. 2 orang wanita pemilik rumah makan di kawasan Tapos, Kota Depok, mengalami luka bacok serius usai melawan perampok bersenjata di tempat mereka Senin 8 Juni 2026 dini hari. Peristiwa ini terjadi saat kedua wanita yang merupakan ibu dan anak itu memergoki aksi perampokan di rumah makan sekaligus tempat tinggal mereka. Saat itu perampok memasuki kamar kedua korban mencari barang berharga yang diincar. Namun naas perampok yang terpergok kemudian mengambil sebilah samurai pajangan rumah dan membacok kedua korban. Kejadian kurang lebih jam 1 pagi ya, dini hari. Ya, ini kemungkinan ini adalah masuk dalam kategori pencurian dan kekerasan. Jadi di sini mungkin kemungkinan pencuri ini masuk melalui lompat pagar dan kemudian dia lewat dari atas pintu itu ada lubang angin yang Bapak bisa lihat. Baru kemudian dia coba masuk karena kemungkinan adik ipar saya dan keponakan saya belum tidur. Ini dia mungkin pencuri ini kaget dan di situ memang kebetulan kakak saya biasa menyiapkan pedang gitu kayak samurai. Dan samurai itu ditaruh di depan pintu. Kemungkinan karena pelaku ini kaget, sama-sama kaget lihat keponakan saya, inilah terjadi pergulatan dengan pelaku memegangkan
senjata yang punya kakak saya samurai ini melihat kondisi keponakan saya sudah mulai panik, dia berteriak dan mamanya coba bangun dengan kondisi masih gelap. Dan di situ terjadilah juga mamanya ini, dari mama Ibu Elis dan anak Gabriel ini, terjadilah pertarungan, mempertahankan untuk dia supaya pergi. Tapi apa boleh buat, karena mereka ini adalah wanita, ya dia dengan senjata samurai ini mengalami, adik ipar saya mengalami luka di tangan sebelah kanan yang jarinya hampir putus. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku berhasil melarikan diri setelah melompati pagar samping rumah korban menggunakan kursi plastik. Pelaku berhasil kabur membawa sejumlah perhiasan imitasi serta telepon genggam milik korban. Kini kasusnya ditangani Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan TNI akan bertindak cepat apabila menemukan aksi begal yang meresahkan masyarakat. Meski demikian, TNI menekankan bahwa proses penyidikan dan penegakan hukum tetap menjadi kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia. TNI pasti akan melakukan penangkapan, jadi diharapkan tidak hanya kita, ya TNI, tapi masyarakat kita gerakkan bersama-sama dengan sistem keamanan lingkungan, karena menjadi tanggung jawab kita bersama. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyampaikan, TNI akan membantu masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Menurutnya, apabila terdapat laporan atau kejadian begal yang terjadi di lapangan, prajurit TNI yang berada di lokasi dapat melakukan tindakan pengamanan terhadap pelaku. Adapun setelah diamankan, pelaku akan diserahkan kepada kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kapuspen menegaskan bahwa TNI tetap menjunjung tinggi sinergi dan pembagian tugas antar institusi dalam menjaga keamanan masyarakat. TNI pasti akan melakukan penangkapan, jadi diharapkan tidak hanya kita, ya TNI, tapi masyarakat kita gerakkan bersama-sama dengan sistem keamanan lingkungan, karena menjadi tanggung jawab kita bersama. Depan mata atau permintaan masyarakat, ada begal sana, kita pakai datang, prajurit terdekat di situ, tangkap, amankan, serahkan kepolisian. Jadi judulnya TNI menangkap dan proses hukum tetap ada di kepolisian, bukan TNI masuk ke ranah hukum. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Info TV melaporkan. Pemirsa, puluhan kios barang loakan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang dirobohkan. Puluhan kios ini dirobohkan berdasarkan hasil putusan pengadilan karena berdiri di lahan seluas 10.850 meter persegi ex-bioskop Cineplex Cinde, Palembang. Petugas gabungan Satpol PP Brimopolda, Dinas Perdagangan dan instansi terkait merobohkan puluhan kios loakan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Eksekusi ini berjalan lancar dan kondusif, bahkan sejumlah pedagang ikut merobohkan bangunan mereka sendiri dengan sukarela. Kuasa hukum PT Perbata Sentra Propertindo, Titis Rahmawati, mengatakan proses eksekusi ini merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan, tidak dilakukan secara sepihak. Secara keseluruhan, yang menjadi objek eksekusi mencapai 10.850 meter persegi. Ya, eksekusi hari ini adalah terkait dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap objek tanah milik PT Permata Sentra Propertindo. Eksekusi ini kita bergabung minta pengamangan dari Polresta, juga dari Brimopolda, dan dari Sabara, seperti itu. Untuk sebelumnya sudah ada pendekatan sama masyarakat sekitar, bahwa ada eksekusi seperti ini? Sudah, jadi kita bukan pendekatan kepada masyarakat sekitar, jadi di objek eksekusi ada beberapa dirikan objek bangunan liar untuk pedagang loak, kios-kios kaki lima tersebut, dan kita sudah ada pendekatan kerohiman kepada masing-masing. Objek eksekusi yang dimohonkan oleh kuasa pemohon Ibu Titis yang dalam hal ini terhadap
perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kawasan Cinde sendiri merupakan salah satu titik strategis di kota Palembang. Area tersebut dikenal masyarakat sebagai lokasi eks-bioskop Cineplex Cinde dan masih terdapat sejumlah bangunan permanen maupun semi-permanen yang digunakan untuk kegiatan usaha serta aktivitas perdagangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan hingga ekonom senior Chatib Basri mengungkap sejumlah hasil pertemuan mereka dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah, mulai dari kondisi ekonomi nasional hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kami dipanggil oleh Presiden. Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi. Ya, kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami, dan itu kami laporkan ke Presiden. Saya kira Seto yang membicara untuk jelaskan Terima kasih Bapak Ketua Dewan. Jadi satu hal tadi yang kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah hasil dari survei MBG yang kami lakukan secara independen. Kami biayai sendiri terkait dengan, terutama kami ingin melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG program ini dijalankan. Tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan ada 800 titik yang kita pilih secara random sampling. Jadi ini komputer yang memilih sampelnya ya. Jadi ada yang di Nia Selatan, ada yang di Halmahera, ada yang di Papua, segala macam. Jadi ini bisa digambarkan merepresentasikan dari total keseluruhan populasi SPPG yang ada. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar. Gitu ya, kepuasan terhadap performance dari UMKM ini juga cukup besar, hampir mencapai di atas 70% ya. Memang ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, adalah terutama bantuan permodalan untuk SPPG ini, untuk yang UMKM ini. Jadi mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPPG-nya lebih banyak, komoditasnya juga lebih beraneka ragam gitu ya. Jadi ini kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61%. Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional. Demikian. Jadi kemudian juga tadi kami laporkan
mengenai government teknologi, karena sudah 80% government teknologi ini terkoneksi, dan pertama kali juga 8 kementerian lembaga sepanjang Republik ini merdeka datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami, karena datanya menjadi satu berbasis AI. Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil, bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggar dalam 1 menit. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti GovTech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? Karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik, dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ. Jadi nanti Soto akan saya minta jelaskan bahwa itu semua terkoneksi nanti ke National Single Window di Kementerian Keuangan. Ini saya pikir penting karena nanti dengan GovTech masuk, maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5% bayar pajak itu terlibat. Dan kalau itu terjadi, maka kita juga tax ratio kita akan naik dari 9%-an sekarang mungkin ke 12 atau 13% over time. Dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan, nanti Pak Dedek juga bisa membantu, itu ada peluang kita akan menurunkan pajak nanti ke depan. Dan juga ada peluang lagi untuk ciptakan lapangan kerja karena data GovTech yang begitu lengkap, UMKM baru bisa akan dibentuk tadi sejalan yang saya jelaskan mengenai makan bergizi. Karena MBG ini memang program yang sangat baik, hanya pengelolanya memang perlu ditata dengan rapi. Dan tadi Presiden sudah memberikan arahan, kita akan bantu dari Dewan Ekonomi untuk menata pelaksananya sehingga jauh menjadi lebih bagus dari waktu yang lalu. Dan kemudian tadi juga Presiden beri arahan lagi mengenai International Financial Center Family Office yang nanti akan ada pertemuan sekitar bulan Juli di Bali, dan kita berharap itu ada potensi kira-kira mungkin berapa ratus miliar dolar yang kemungkinan masuk di Indonesia. Ini potensi tentu harus kita jaga dengan tadi berita-berita yang bagus mengenai Indonesia. Salah satu nanti DSI, saya menjelaskan, silakan Pak. Tadi kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin Danantara kan sudah menyampaikan bahwa dalam tahap transisi ini mereka akan membangun sistem digitalisasi. Jadi tadi kami juga menyampaikan hasil kajian dari DEN bahwa program digitalisasi untuk sektor komoditas strategis seperti batubara, CPO, ferroalloy ini bisa benar-benar membantu menutup gap. Tadi kalau yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden under invoicing. Dari DEN juga sudah melakukan kajian beberapa komoditas ini, memang indikasi terjadinya under invoicing ini cukup nyata dan angkanya juga dalam hal jumlah miliar dolar itu juga bukan angka yang kecil. Jadi kita tadi sampaikan contoh dalam batubara, kita ada sistem Simbara yang selama ini sudah berjalan, di mana tadi fitur-fiturnya itu adalah bisa memblok penjualan dari perusahaan-perusahaan itu kalau misalnya terindikasi ada pelanggaran nyata yang mereka lakukan, misalnya bayar royaltinya tidak sesuai atau harganya nakal, isi kontraknya nggak benar segala macam, itu nanti bisa di-develop sistemnya menjadi kita sebutnya auto blocking system. Jadi manusia tidak lagi yang mengoperasikan sistemnya, tapi ada AI, ada algoritma yang akan dijalankan untuk memaksakan kepatuhan.
Dan tadi yang ditekankan juga cukup penting, Bapak Presiden menyebut ini juga akan memberantas illegal mining. Karena dengan sistem ini akan ada traceability. Kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton batu bara ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal, tambang-tambang yang memang izinnya benar gitu. Jadi tadi kami menyampaikan bahwa DSI ini konteksnya bisa menjadi jauh lebih besar, bukan hanya sekedar isu under invoicing, tetapi juga bagaimana peningkatan tata kelola terhadap sumber daya alam kita, bagaimana Indonesia kita sebagai negara juga mendapatkan hak-hak yang tepat ya, yang tidak dipermainkan tentunya, dan nilainya tadi juga wajar. Termasuk tadi bagaimana diintegrasikan dengan DHE-nya ya. Jadi kita bisa men-track nanti setiap pengiriman ekspor apakah DHE-nya itu sudah masuk ke Indonesia atau belum. Karena ini juga jadi satu komponen yang penting, dan itu bisa dimungkinkan semuanya dengan sistem digitalisasi yang saat ini sedang dibangun oleh DSI. Jadi nanti semua itu terkait ke National Single Window di Kementerian Keuangan, sehingga penerimaan negara pasti akan meningkat signifikan. Tadi yang seperti tadi saya jelaskan, hampir tidak mungkin orang lari dari situ karena kan kita monitor, dan semua ini dibangun oleh anak-anak muda Indonesia. Dan kita tidak memakai uang yang berlebihan, kita pakai dana program. Dan saya kira kalau dulu kita ingat EKTP triliunan rupiah, ini sampai hari ini kita belum keluar berapa puluh miliar pun. Jadi banyak gaji. Lainnya otak, karena ini adalah bisnis otak dan ekosistem yang sudah ada kita sempurnakan, kita koneksikan. Itu saya kira yang menjadi sangat penting untuk disadari, bahwa dengan GovTech ini nanti Presiden akan berkunjung ke Bali melihat untuk provinsi tanggal antara 6, 7, 8, 9 bulan Juli. Nah, itu nanti akan jadi model. Tapi sekarang sedang berjalan di 42 provinsi, kabupaten kota, piloting untuk ini. Dan kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses. Kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung, dan kemudian tadi Presiden juga kami lapori, nanti semua BUMN baik Pertamina apa semua akan semua berbasis AI, dan ini saya kira akan membuat penghematan tidak tahu berapa puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar ke depan ini. Ini bukan hal baru, kita tidak meng-hire orang, kita mengerjakan pengalaman kita sejak mulai COVID yang lalu dengan Peduli Lindungi, e-katalog, Simbara, dan seterusnya. Saya kira itu yang sangat penting untuk kita sampaikan semua. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia, jadi kita harus kompak, karena ini penting. Bahwa di sana sini ada yang kurang, ya kita perbaikin rame-rame, tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Dan tadi Presiden saya kira sangat jelas memberikan arahannya, kami laporkan juga semua, tadi yang negatif, surplus daripada semua, dan solusi. Kita juga harus bicara solusi, tidak hanya bicara masalah, identify masalah, tapi kita juga harus datang dengan solusi. Saya kira dari segi makroekonomi mungkin Pak Dede mau nambahin. Tadi kami juga membahas tentunya perkembangan situasi terakhir, situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang, dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah, dan apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 8 duta LBBP negara-negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Salah satunya Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Yoon Song-woo.
Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LBBP, negara-negara sahabat di Istana Merdeka Jakarta. Duta Besar Yoon Song-woo menghadiri upacara penyerahan surat kepercayaan yang diadakan di Istana Kepresidenan Indonesia pada hari Senin 8 Juni 2026 dan menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam percakapan yang hangat dengan Presiden setelah upacara tersebut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa hasil pertemuan dengan Presiden Lee Jae-myung pada tanggal 1 April sangat baik dan menyatakan harapannya untuk bertemu kembali dengan Presiden Lee di Jakarta. Selamat siang. Thank you very much for welcoming me. I'm really honored to represent my country in these friend countries. As you're told, I'm really committed to upgrading our existing bilateral relations to the next level. During my tenure as an ambassador, I'm going to upgrade the existing partnership to a newly emerging great partnership between our two countries, with the visions of not serving as Korea's ambassador to Indonesia, but also as the Indonesian ambassador to Korea. I look forward to working with the Indonesian government officials to achieve this goal. Thank you once again for warm welcome. Duta Besar Yoon Song-woo menyatakan bahwa ia akan menyampaikan pesan Presiden Prabowo ke negara asalnya dan berjanji untuk melakukan yang terbaik selama masa jabatannya sebagai Duta Besar untuk mempromosikan kepentingan yang saling menguntungkan dan seimbang antara Korea dan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pembangunan jembatan beton Garuda di Kampung Warbaryam, Raja Ampat, Papua Barat Daya telah rampung 100%. Jembatan yang dibangun sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jembatan beton Garuda di Kampung Warbaryam, Kabupaten Raja Ampat, kini telah selesai dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Jembatan yang dicat dengan warna merah putih sebagai simbol semangat kebangsaan dan persatuan ini menjadi akses penting yang menghubungkan aktivitas warga sehari-hari. Dalam keterangannya, Dandim 1805 Raja Ampat, Letkol Infanteri Syahrul Usman menyampaikan pembangunan jembatan Garuda merupakan bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mempermudah akses masyarakat. Rampungnya jembatan turut disambut antusias oleh warga Kampung Warbaryam. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat yang telah membantu mewujudkan pembangunan jembatan tersebut. Menurut warga, kehadiran jembatan Garuda akan mempermudah aktivitas masyarakat mulai dari kegiatan pendidikan, sosial, hingga perekonomian warga. Dengan akses yang lebih aman dan kuat, jembatan Garuda diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan kemajuan masyarakat di Kampung Warbaryam. Ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden telah membangun kami jembatan merah putih di lingkungan kami sehingga warga kami bisa dapat beraktivitas sehari-hari. Terima kasih. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara mengenai perpanjangan batas usia pensiun bagi perwira tinggi dalam Undang-Undang Polri yang baru. Prasetyo menilai perpanjangan batas usia pensiun tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Memang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dan itu hasil yang sudah dibicarakan bersama-sama baik oleh pemerintah maupun oleh DPR, termasuk oleh dari institusi kepolisian juga. Pemerintah bersama DPR resmi menyepakati perpanjangan batas usia pensiun bagi Bintara Tamtama serta perwira tinggi yang diatur dalam Undang-Undang Polri yang baru. Pengesahan Undang-Undang Polri tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Adapun perpanjangan batas usia pensiun untuk jabatan Bintara serta Tamtama yakni 59 tahun. Sedangkan perpanjangan batas usia pensiun bagi perwira pertama, perwira menengah, serta perwira tinggi ialah 60 tahun. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perpanjangan batas usia pensiun dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan. Dirinya menyebut hal tersebut merupakan hasil pembahasan yang sudah dilakukan secara bersama-sama, baik pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, tanggapan bagaimana itu kan memang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dan itu hasil yang sudah dibicarakan bersama-sama baik oleh pemerintah maupun oleh DPR, termasuk oleh dari institusi kepolisian juga.
Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama pemerintah dan jajaran pimpinan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut sebagai bentuk evaluasi sekaligus menyikapi situasi perbankan yang ada di tanah air. Tadi kami melaporkan kepada pimpinan DPR mengenai kinerja emiten dari Himbara. Dapat kami sampaikan bahwa secara fundamental kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara. Pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama pimpinan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut untuk melakukan koordinasi sekaligus evaluasi perihal perkembangan perbankan di tengah dinamika ekonomi dan pasar. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan hasil pertemuan itu bahwa saham-saham Bank Milik Negara secara fundamental memiliki kinerja yang bagus. Pada hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan koordinasi dan berkoordinasi serta evaluasi terhadap situasi pada saat ini berkaitan dengan situasi perbankan di tanah air, di mana kami sudah kemudian mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman. Di sebelah saya ada Pak Putrama selaku Ketua Himbara, kemudian ada Pak Ridwan dari Bank Mandiri, sebelah kiri ada Pak Eri Gunadi sebagai Ketua Perbankan Nasional. Kita kemudian tadi banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan nasional pada saat ini yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara Putrama Wahyu Setiawan menyebut rata-rata pertumbuhan ekonomi kredit di Himbara tumbuh di kisaran 20%. Dirinya meminta kepada seluruh pihak untuk tidak khawatir dan ragu terhadap kondisi fundamental di bursa khususnya Himbara. Tadi kami melaporkan kepada pimpinan DPR mengenai kinerja emiten dari Himbara. Dapat kami sampaikan bahwa secara fundamental kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%. Kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%. Kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik. LDR ada di kisaran 88% sampai dengan 90%. Kemudian selain itu juga loan loss reserve, credit cost juga terjaga. Rata-rata NPL ada di bawah kisaran 2%. Jadi rekan-rekan media sekalian dapat kami sampaikan bahwa saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. DPR RI secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Polri menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut pemirsa dilakukan dalam sidang paripurna DPR masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-21 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustafa dan Sari Yuliati. Dalam rapat, DPR secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Polri menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut setelah Komisi 3 DPR bersama pemerintah sepakat untuk membawa RUU Polri ke pembicaraan tingkat 2. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta. Sidang yang terhormat, apakah rancangan Undang-Undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarich menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempunyai hak prerogatif
untuk menentukan atau memperpanjang batas usia pensiun untuk perwira tinggi. Dirinya mengatakan Presiden adalah panglima tertinggi yang memegang kekuasaan atas Angkatan Laut, Udara, dan Darat, serta kepolisian. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiaris menjelaskan alasan pemerintah memperpanjang batas usia pensiun bagi perwira tinggi, bintara, dan tamtama yang diatur dalam Undang-Undang Polri yang baru. Edward mengatakan bahwa dalam menentukan atau memperpanjang batas usia pensiun merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya, Presiden merupakan panglima tertinggi yang memegang kekuasaan atas Angkatan Laut, Udara, Darat, serta kepolisian. Selain itu, ia juga menyebut memperpanjang batas usia pensiun tersebut untuk menyelaraskan dengan aturan ASN yang memiliki rata-rata usia pensiun 60 tahun. Jadi untuk bintara dan tamtama itu 59 tahun, sementara untuk perwira itu 60 tahun. Mengapa kita mengambil 60 ini? Yang terjadi untuk seluruh aparatur sipil negara itu kan 60. Termasuk misalnya jaksa, mengapa dari dalam Undang-Undang Kejaksaan itu dari 62 diturunkan menjadi 60 tahun. ASN juga rata-rata adalah 60 tahun. Dia kemudian bisa mengalami perpanjangan sampai 65 apabila dia berada pada jabatan fungsional utama. Jadi itu yang berlaku memang umum baik pada ASN demikian. Jadi kita menyelesaikan dengan membandingkan dengan aparatur sipil negara. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia dan Singapura terus memperkuat kerjasama ekonomi strategis di berbagai sektor, mulai dari investasi, pengembangan kawasan industri dan ekonomi, hingga energi hijau, serta pengembangan talenta digital bagi generasi muda. Nilai investasi kerjasama di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun atau BBK pada tahun 2025 tercatat mencapai 5,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menunjukkan tingginya minat investasi di kawasan tersebut. Selain itu, kawasan Batam Free Trade Zone juga mengalami perluasan wilayah. Jumlah pulau yang masuk dalam kawasan perdagangan bebas bertambah dari sebelumnya 8 pulau menjadi 22 pulau. Pemerintah juga akan terus mengembangkan Nongsa Digital Park sebagai pusat ekonomi digital untuk mendukung ekspansi investasi dan pengembangan industri berbasis teknologi. Dan dalam kerjasama di bidang tenaga kerja, pendalaman dari TechX program yaitu Youth Mobility Program, yaitu Indonesia dan Singapura yang saling bertukar young people ataupun generasi muda untuk belajar digital talent baik di Singapura dan di Jakarta untuk mengimplementasikan daripada digital ekonomi yang direncanakan tahun ini diselesaikan Digital Economic Framework dalam ASEAN Summit, dan tahun depan dalam kepemimpinan Singapura kami berharap bahwa Digital Economic Framework yang diusung diawali dalam ASEAN Meeting di Jakarta diharapkan nanti di Bali pada saat itu, dan diharapkan ini bisa terus dilanjutkan. Kerjasama tersebut sejalan dengan upaya penyelesaian kerangka ekonomi digital yang ditargetkan rampung tahun ini, serta menjadi bagian penting dalam agenda kerjasama ekonomi kawasan ASEAN. Pemerintah berharap penguatan kerjasama Indonesia dan Singapura dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, sekaligus meningkatkan daya saing kawasan di tingkat global. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha mengapresiasi Festival Burger Dunia yang turut meningkatkan daya saing UMKM kuliner. Festival Burger Dunia dinilai menjadi ruang promosi sebagai strategi dalam bidang ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha menghadiri Festival Burger Dunia yang digagas oleh public figure sekaligus pelaku usaha Aldi Taher di Jakarta. Tanpa ia meninjau langsung kreativitas produk lokal serta memastikan intervensi kebijakan kementerian berjalan tepat sasaran. Dalam kesempatan tersebut, Panekraf mengapresiasi gelaran Festival Burger Dunia yang menjadi ruang promosi serta kolaborasi IP sebagai strategis dari ekonomi kreatif. Menurutnya, 3 poin penting dari festival tersebut yaitu kreativitas, keberanian, dan kolaborasi jadi hal penting untuk mengakselerasi daya saing UMKM kuliner agar siap naik level ke kancah internasional. Pertama, saya ingin mengapresiasi dulu inisiatif atau ide yang brilian dari Mas Aldi, terus disambut oleh Grab. Jadi sebetulnya ini tidak hanya festival burger saya melihatnya. Di sini ada kreativitas,
ada keberanian untuk memulai daripada IP owner yang ada di sini. Kita tahu perjuangannya pasti nggak mudah, dan ada kolaborasi. Nah, kalau kreativitas, keberanian dan kolaborasi ini bisa terus dikelola dengan GrabFood dan Aldi Taher untuk membuat sebuah festival burger sedunia. Ya, dan di sini ada 18 ya hari ini hadir. Saya yakin bahwa insya Allah dalam beberapa hari ini pendapatannya lebih dari target. Harapannya tentu ke depan ini dibuat semakin sering, bisa pindah-pindah tempat, dan juga melibatkan lebih banyak IP burger Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Sely Sregar. Pemirsa, pemerintah menegaskan skema bagi hasil cross split hanya berlaku untuk sektor minyak dan gas bumi. Sementara aturan di sektor mineral dan batu bara dipastikan tidak mengalami perubahan. Pemerintah memastikan skema bagi hasil gross split hanya diterapkan di sektor minyak dan gas bumi dan tidak akan diberlakukan pada sektor mineral dan batu bara. Penegasan ini disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk meluruskan informasi yang berkembang mengenai kemungkinan penerapan gross split di sektor pertambangan. Usai rapat koordinasi dengan DPR di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin 8 Juni, Bahlil menegaskan tidak ada perubahan aturan bagi para pelaku usaha minerba. Menurutnya, sektor pertambangan tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku saat ini, termasuk kewajiban pembayaran pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sesuai ketentuan perundang-undangan. Sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu. Idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan untuk harga bagus, produksi kita juga harus banyak supaya apa, pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif. Saya pikir ini sebagai informasi resmi dari negara atas nama Presiden, Menteri ESDM menyampaikan ini, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan, informasi-informasi yang menyesatkan. Selain menegaskan kepastian regulasi, pemerintah juga berkomitmen menjaga pasokan bahan baku untuk hilirisasi dan menerapkan kebijakan produksi minerba yang menyesuaikan kondisi pasar. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian usaha, sekaligus mendukung investasi dan pertumbuhan sektor pertambangan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, struktur pimpinan baru Badan Gizi Nasional atau BGN menjadi sorotan lantaran tidak adanya pakar gizi. Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan kebijakan dan program akan tetap berbasis keilmuan dengan bimbingan Dewan Pengarah yang diisi para profesor ahli gizi dan dokter anak. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nanik Sudaryati Deyang menjawab keraguan publik terkait komposisi pimpinan baru BGN yang dinilai tidak memiliki latar belakang pakar gizi. Usai dilantik di Istana Negara pada Senin sore, Nanik menegaskan struktur organisasi dan tata kelola BGN telah mengatur keberadaan Dewan Pengarah yang akan menjadi penopang utama dalam pengambilan kebijakan.
Menurut Nanik, Dewan Pengarah tersebut akan diisi oleh 7 orang, yang sebagian besar berasal dari kalangan Profesor Ahli Gizi serta dokter anak. Dewan ini nantinya akan memberikan arahan dan bimbingan langsung kepada pimpinan BGN, termasuk dalam menjalankan program prioritas pemerintah, yaitu makan bergizi gratis atau MBG. Selain Nanik, 2 wakil kepala BGN yang baru yakni Agustina Arumsari dan Trenggono juga akan mendapat arahan dari Dewan Pengarah tersebut. Di SOTK sebetulnya dari Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga profesor dokter anak. Jadi nanti yang akan mengguiden kami, yang akan membimbing kami nanti adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari 7 orang. Mungkin di antara 7 orang itu 5 kemungkinan mereka adalah dari pakar-pakar gizi. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran pimpinan baru BGN pada Senin sore. Pergantian ini dilakukan setelah pimpinan sebelumnya yaitu Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Ludwig Kusum terjerat kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG. Meski tanpa latar belakang ahli gizi di pimpinan, Nanik optimistis program MBG akan tetap berjalan sesuai kaidah ilmiah dengan dukungan para pakar dari Dewan Pengarah. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Keputusan Said bergabung ke dalam pemerintahan diambil setelah pembahasan bersama organisasi buruh yang bertujuan memperjuangkan kepentingan pekerja dari dalam lingkar istana. Said Iqbal resmi menjabat sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Said menjelaskan keputusan untuk masuk ke dalam pemerintah bukan diambil secara pribadi, melainkan hasil diskusi bersama KSPI dan berbagai elemen buruh. Menurutnya, perjuangan membela hak dan kesejahteraan pekerja tidak hanya dapat dilakukan dari luar pemerintahan, namun juga dari dalam melalui pemberian masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden. Said Iqbal menilai selama ini kalangan pengusaha memiliki banyak saluran untuk menyampaikan pandangan dan kepentingan kepada pemerintah. Karena itu, kehadiran perwakilan buruh di lingkaran istana diharapkan dapat menjadi penyeimbang sekaligus menyampaikan aspirasi pekerja secara langsung kepada Presiden. Ia menegaskan salah satu prioritas yang dititipkan kaum buruh kepadanya adalah mendorong penyelesaian rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bagi kami setelah kami diskusikan di KSPI khususnya dan kawan-kawan buruh, kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam. Karena secara platform perjuangan, keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan, misal ya, kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Nah, saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh. Dan secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan. Saya pikir itu alasan. Said Iqbal menyatakan akan fokus memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dunia ketenagakerjaan. Sementara itu, penyelesaian RUU Ketenagakerjaan menjadi salah satu agenda utama yang akan diperjuangkan dalam menjalankan tugas barunya di lingkungan istana. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan Sekolah Rakyat Jatim 1 di Kecamatan Bulak, Kota Surabaya terus dipercepat untuk mendukung pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meminta proses pembangunan tetap mengutamakan mutu bangunan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Jatim 1 di Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau sejumlah fasilitas utama yang sedang dalam tahap penyelesaian, serta memastikan seluruh pekerjaan konstruksi tetap mengutamakan mutu bangunan. Hingga 5 Juni 2026, progres fisik pembangunan telah mencapai 77,68%.
Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada 20 Juni 2026 sehingga fasilitas pendidikan tersebut siap digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru 2026-2027. Diketahui Sekolah Rakyat Jatim 1 dibangun di atas lahan seluas 6,61 hektar dengan total luas bangunan mencapai 27.766,7 meter persegi. Kawasan pendidikan ini dirancang sebagai lingkungan belajar terpadu yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu area yang modern dan inklusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan penempatan anggota Polri di kementerian ataupun lembaga tidak dilakukan secara sepihak. Listio menyebut terdapat sejumlah mekanisme yang harus dilalui sebelum personil Polri dapat mengisi jabatan di luar struktur kepolisian. Penempatan anggota Polri di luar struktur kepolisian kini telah diatur dalam Undang-Undang Polri yang baru pada pasal 28A. Anggota polisi aktif diperbolehkan untuk mengisi jabatan sipil di sejumlah kementerian maupun lembaga. Namun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan penempatan tersebut harus melalui sejumlah mekanisme. Syarat pertama ialah adanya permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan anggota Polri. Sedangkan yang kedua, penempatan harus mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Prinsipnya memiliki aturan terkait dengan penempatan Polri di luar struktur. Syaratnya harus ada permintaan dari kementerian yang ingin ada anggota Polri. Yang kedua juga harus melalui persetujuan dari kementerian yang terkait, dalam hal ini PAN-RB, dan harus mengikuti open bidding atau merit system. Jadi bukan begitu saja Polri langsung menempatkan, tapi proses itu harus dilalui sehingga tidak dengan serta-merta. Saya kira itu menjadi penjelasan dari apa yang ditanyakan oleh masyarakat sipil. Jadi kalau tidak ada permintaan pun juga Polri tidak akan mengirim. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hyaridz mengungkapkan penempatan anggota Polri di luar struktur kepolisian seperti di bidang ketahanan pangan dan gizi nasional tetap memiliki landasan konstitusional. Pemerintah membuka peluang bagi anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan di luar struktur kepolisian. Hal itu termasuk dengan pemenuhan gizi nasional hingga pangan. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hyaridz mengatakan, tugas pelayanan masyarakat yang diemban Polri tidak hanya terbatas pada urusan keamanan dan ketertiban. Menurutnya, dalam praktik kepolisian modern, fungsi tersebut juga mencakup pelayanan publik yang lebih luas. Penugasan Polri di luar struktur yang kita akan kembalikan kepada apa yang dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4, bahwa memang tugas Polri itu ada 3. Yang pertama adalah Kamtibmas, jadi pemeliharaan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa sekali lagi dapat ditempatkan anggota Polri di situ. Jadi di dalam penjelasan pasal itu kita memberikan contoh yang existing yang ada sekarang ini. Saya kira itu hal-hal yang berkaitan dengan perubahan pada undang-undang Polri. Presiden Republik Indonesia itu adalah panglima tertinggi. Jadi memegang kekuasaan adalah Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan juga kepolisian. Jadi Presiden bisa menggunakan hak prerogatif itu untuk memperpanjang masa jabatan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, dari Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menyebut situasi Timur Tengah masih sangat tegang. Ia mengatakan ada 3 skenario yang kini mungkin berkembang di kawasan itu, yaitu damai, eskalasi, atau kondisi menggantung. Wamenlu Anies Mata menyebut situasi Timur Tengah masih sangat tegang. Ia mengatakan ada 3 skenario yang kini mungkin berkembang di kawasan itu, yaitu damai, eskalasi, atau kondisi menggantung, di mana tidak damai namun tidak perang terbuka. Hal tersebut ia sampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta setelah Presiden menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar negara sahabat. Menurut Anies, kekuatan politik di Iran, Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Teluk masih saling tarik-menarik.
Ada pihak yang ingin meredakan keadaan dan ada pula yang mendorong eskalasi. Di kondisi Timur Tengah sekarang ini sedang ada dalam situasi yang masih sangat menegangkan sekali dan secara umum bisa kita sebutkan ada kemungkinan 3 skenario yang berkembang di Timur Tengah. Yang pertama adalah skenario damai, yang kedua adalah skenario eskalasi, dan yang ketiga skenario tidak damai, tidak perang. Masing-masing negara dari aktor-aktor yang terlibat di sana, baik pemerintahan Iran, di Amerika Serikat, di Israel, dan juga di negara-negara, ada kekuatan yang saling tarik menarik antara yang menginginkan damai dan eskalasi dan seterusnya. Jadi kita berharap bahwa pada dasarnya eskalasi ini akan menjadi, kalau terjadi eskalasi yang kedua ini akan menjadi sangat berbahaya sekali, karena ronde kedua dari pertempuran ini pasti akan jauh lebih brutal daripada yang sebelumnya. Jadi kita berharap itu benar-benar tidak terjadi dan mendorong semua upaya-upaya untuk deeskalasi, perdamaian, dan menemukan platform untuk membangun perdamaian jangka panjang di kawasan. Ia mengatakan Indonesia berharap eskalasi itu tidak terjadi. Pemerintah mendorong semua upaya deeskalasi, perdamaian, dan pencarian jalan untuk membangun perdamaian jangka panjang di kawasan. Anies menyebut kawasan Timur Tengah idealnya berubah dari zona konflik menjadi zona pembangunan. Menurut Anies, Presiden menekankan penyelesaian konflik harus ditempuh melalui jalan damai. Penggunaan kekuatan militer dinilai tidak akan berujung baik. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usulan perubahan batas usia pensiun anggota Polri menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Panitia Kerja Perubahan Undang-Undang Polri di DPR. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menegaskan pembahasan harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, kebutuhan organisasi, dan regenerasi sumber daya manusia. Dalam rapat Panitia Kerja Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Nasir Jamil menyampaikan pentingnya pendekatan berbasis kajian ilmiah dalam menentukan batas usia pensiun anggota Polri. Menurutnya, berbagai negara memiliki kebijakan yang berbeda terkait usia pensiun personel kepolisian sesuai kebutuhan dan karakteristik organisasi masing-masing. Nasir menyebut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjadikan usia 65 tahun sebagai salah satu acuan usia pensiun yang juga diterapkan oleh sejumlah negara. Saat ini ketentuan yang berlaku menetapkan usia pensiun anggota Polri pada usia 58 tahun. Sedangkan personel yang memiliki keahlian khusus dan masih dibutuhkan organisasi dapat memperoleh perpanjangan hingga usia 60 tahun. Nasir menilai setiap usulan perubahan harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk manfaat dan resiko yang mungkin muncul. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada imbauan WHO, ya, Badan PBB yang mengurus kesehatan, itu 65 tahun usia pensiun itu. Ya, dan di beberapa negara ada yang mempraktekkannya. Di Filipina misalnya itu 62 tahun, nah, di Filipina. Jadi tapi memang pengalaman di banyak negara itu berbeda-beda, Bu. Ya. Oleh karena itu sebenarnya pensiun itu kan nanti tergantung misalnya kebutuhan organisasi, ya. Kemudian juga semangat kerja dan kinerja. Nah, kalau undang-undang kepolisian yang existing sekarang itu kan 58. Bisa 60 jika memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan dalam tugas. Ia juga menyoroti paparan para ahli mengenai aspek kesehatan, termasuk potensi penyakit, faktor keselamatan, dan resiko yang dapat dihadapi personel pada usia lanjut. Selain itu, Nasir menekankan pentingnya menjaga generasi sumber daya manusia di lingkungan Polri. Menurutnya, jabatan fungsional dapat menjadi salah satu solusi agar personel senior tetap dapat memberikan kontribusi melalui transfer pengetahuan dan pengalaman kepada generasi berikutnya. Soal manfaat dan hambatan, ya. Kemudian juga soal penyakit, ya, penyakit yang akan diidap oleh orang yang berusia
60 tahun ke atas, ya, dan juga kemudian bahaya dan resiko. Nah, dan terkait juga soal filosofi inti, ya, tentang tuntutan pekerjaan dan juga kapasitas pekerja. Saya pribadi ingin mendapatkan penjelasan tambahan, ya, terkait simpulan yang disampaikan ini. Selanjutnya, Nasir berpendapat bahwa kebijakan terkait batas usia pensiun Polri harus bertumpu pada data, kajian ilmiah, dan kebutuhan organisasi agar mampu memperkuat profesionalisme institusi serta menjawab tantangan kepolisian di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus memperkuat penanganan berbagai kasus yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, khususnya di Manado, Sulawesi Utara. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan meminta UPTD PPA Manado untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Kota Manado untuk meninjau langsung pelaksanaan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak. Hal ini bertujuan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan yang diberikan UPTD PPA Kota Manado dalam menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Selama peninjauan, Veronica Tan melihat berbagai fasilitas layanan yang tersedia di UPTD PPA, serta menerima pemaparan dari jajaran terkait mengenai mekanisme penanganan kasus dan upaya pendampingan yang diberikan kepada korban. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan yang komprehensif bagi perempuan dan anak. Dengan kolaborasi yang semakin erat, pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kasat resmikan akses air bersih untuk ratusan keluarga. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan program pipanisasi air bersih dan kegiatan reboisasi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam kunjungan kerjanya, Kasat juga meninjau pembangunan jembatan modular Bailey yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan program pipanisasi air bersih dan reboisasi di kawasan Biara OSF San Damiano, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program TNI Angkatan Darat Manunggal Air yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Jaringan pipanisasi sepanjang 1.700 meter yang memanfaatkan sumber air dari Bukit Laverna Pandan kini telah dimanfaatkan oleh sekitar 500 kepala keluarga. Selain meresmikan program air bersih, Kasat juga meninjau pembangunan jembatan modular Bailey di Desa Lubuk Mampolu, Kecamatan Badiri. Kasat juga menilai pembangunan jembatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik melalui kerjasama antara TNI, masyarakat, dan pemerintah daerah. Menurutnya, jembatan dengan kapasitas beban hingga puluhan ton tersebut diharapkan dapat memperlancar aktivitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat. Saya melihat tentara sudah melakukan dengan baik, bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, ini untuk mengatasi hal tersebut secara penggunaan secara umum sih sebetulnya sudah sangat cukup lah untuk bisa 20 ton. Ya, 20 ton sekian mobil bisa lewat bersamaan. Sekarang ada jembatan ini ya akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka berkeliling membagikan makan bergizi gratis di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pembagian MBG tersebut menyasar khusus penerima manfaat, yaitu balita non-PAUD.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka mendistribusikan langsung program makan bergizi gratis untuk balita non-PAUD di Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Wamen Isyana turut mengantarkan langsung ke rumah dan disambut gembira oleh orang tua dan anaknya. Salah satu orang tua mengatakan program MBG yang menyasar pada anak-anak dinilai sangat baik. Diketahui menu untuk balita non-PAUD disesuaikan secara khusus dengan porsi yang lebih kecil serta diolah tanpa tambahan cabai untuk mendukung tumbuh kembang anak. Penyaluran ini merupakan bagian dari Peraturan Presiden Nomor 115 tentang tata kelola MBG yang berfokus pada fase 1000 hari pertama kehidupan sebagai langkah pencegahan stunting sejak dini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya konservasi melalui pengembangan berbagai instrumen inovasi pembiayaan untuk pengelolaan taman nasional. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Melalui koordinasi internal Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, Kemenhut menyusun berbagai skema pendanaan baru untuk 13 taman nasional prioritas dan sejumlah lanskap strategis di berbagai wilayah Indonesia. Skema ini disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing kawasan. Di kawasan Sumatera dan Kalimantan, strategis pembiayaan difokuskan untuk mendukung konservasi satwa ikonik Indonesia, di antaranya harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Sumatera, serta orangutan. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah akan mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan seperti karbon kredit, spesies bond, dan OCS. Sementara itu, kawasan yang memiliki potensi wisata alam unggulan akan didorong melalui pendekatan yang berbeda. Taman Nasional Komodo, Bromo, Tengger, Semeru, dan Gunung Rinjani menjadi beberapa kawasan yang akan difokuskan pada pengembangan ekowisata dan pembayaran jasa lingkungan. Skema ini diharapkan mampu membangun masa depan pengelolaan taman nasional yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, melemahnya rupiah membuat harga kedelai impor melonjak. Perajin tempe di Kampung Tempe Sunterjaya memilih untuk mengurangi omset di tengah biaya produksi yang semakin melambung. Lonjakan harga kedelai di tengah melemahnya rupiah membuat biaya produksi tempe meningkat signifikan. Akibat dolar yang tembus hingga Rp18.200 per US dollar, para perajin tempe harus terkena imbas dengan mengurangi omset pendapatannya. Meski demikian, masih ada perajin tempe yang mengecilkan ukurannya untuk tetap bertahan. Diketahui kedelai merupakan komponen utama dalam pembuatan tempe, sehingga setiap kenaikan harga bahan baku langsung mempengaruhi keberlangsungan usaha para perajin kecil dan menengah. Tak hanya kedelai, biaya pendukung produksi juga mengalami kenaikan. Harga plastik pembungkus tempe yang sebelumnya sekitar Rp16.000 per kilogram, kini melonjak hingga Rp50.000 per kilogram. Hal ini menambah beban yang harus ditanggung para pelaku usaha. Para perajin mengaku semakin khawatir apabila nilai tukar rupiah terus melemah dan harga dolar kembali naik. Kondisi tersebut berpotensi membuat harga kedelai impor semakin mahal, sehingga margin keuntungan mereka semakin menipis dari hari ke hari. Ya, kalau menurut saya sih pengaruh. Tetap pengaruhnya, namanya kita naik kan, ibarat kata kita kedelai juga naik juga. Jadi pengaruh. Ya mungkin kita penghasilan juga kurang. Untuk penghasilan abang sendiri ini gimana sih bang semenjak dolar naik bang? Turun. Otomatis turun kita. Jadi kalau kita mau naikin tuh susah kalau tempe. Kita kan saingan banyak. Jadi kita takaran juga dikurangin ya? Enggak, kalau takaran enggak. Soalnya kita kan, kata kita jualan kan saingan juga. Selain bahan kedelai, plastik itu naik nggak? Plastik naik. Ya hampir semenjak plastik naik tuh sampai sekarang. Terus menaik terus. Nggak ada turunnya. Jadi kita ya udahlah pasrah aja. Meski biaya produksi terus meningkat, para perajin memilih menahan harga jual tempe agar tidak memberatkan konsumen. Mereka khawatir kenaikan harga akan membuat pelanggan beralih ke produk lain atau mengurangi pembelian di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia terus mematangkan rencana ekspor listrik berbasis energi bersih ke Singapura. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, menjadi pendorong masuknya investasi baru di sektor energi terbarukan.
Pemerintah Indonesia dan Singapura terus memperkuat kerjasama di bidang energi bersih, termasuk melalui rencana ekspor listrik hijau dari Indonesia ke negara tersebut. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, ekspor listrik ke Singapura tidak akan mengurangi ketersediaan pasokan listrik untuk kebutuhan domestik. Sebaliknya, proyek ini diharapkan menjadi pemicu pembangunan pembangkit energi terbarukan skala besar di dalam negeri serta menarik investasi baru ke Indonesia. Selain mendukung transisi energi, kerjasama tersebut juga dinilai akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan energi hijau di kawasan Asia Tenggara. I think for this we still evaluate with technical Minister of Energy. Hopefully during the leaders retreat we can finalize the implementation of the MOU that has been signed last year. No, building the facility it took at least 1 to 1.5 years to implement. Pemerintah berharap kerjasama ekspor listrik hijau dengan Singapura dapat mempercepat pengembangan energi terbarukan nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan investasi di sektor strategis. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, selalu ada cerita humanis di balik perjalanan suci ibadah haji yang mengundang decak kagum publik. Seperti kisah inspiratif dari sejumlah haji lansia asal Bengkulu yang memiliki teman setia, yakni tongkat alat bantu jalan selama ibadah haji. Siapa sangka pemirsa, tongkat dan alat bantu jalan menemani langkah para lansia meraih haji mabrur. Di usia yang tak lagi muda, setiap langkah terasa lebih berat. Lutut yang mulai melemah, pinggang yang sering nyeri hingga penyakit yang menemani di masa senja. Namun bagi para tamu Allah ini, keterbatasan fisik bukan alasan untuk berhenti menapaki perjalanan suci menuju Baitullah. Adalah Abdullah, jemaah haji asal Bengkulu yang setia menemani sang istri, Ningcik, selama pelaksanaan ibadah haji kemarin. Di usianya yang menginjak 98 tahun, dia terpaksa harus selalu menggunakan tongkat alat bantu jalan, sementara sang istri yang berusia 100 tahun harus menggunakan kursi roda untuk aktivitas ibadahnya di Tanah Suci. Kakek 30 cucu ini mengaku bersyukur telah menjalani perjalanan spiritual haji. Baginya, tongkat bukan sekadar alat bantu jalan. Benda sederhana itu menjadi sahabat setia yang membantunya menunaikan rangkaian ibadah haji. Di tengah keterbatasan fisik, Abdullah membawa harapan yang sederhana namun mendalam. Ia memohon agar Allah membersihkan dirinya dari segala sifat dan perilaku yang buruk. Tidak kuat. Oh, tidak kuat. Jadi itu selalu dipakai? Iya. Jadi sangat berfungsi ada tongkat itu Pak? Iya, iya. Doanya apa kemarin? Berdoa saat ibadah apa? Berdoa. Minta dibuang semua yang jahat-jahat, yang elok dipakai. Tak jauh berbeda dirasakan oleh Ibu Suayan, jemaah asal Bengkulu yang juga kloter Padang atau PDG. Meski berjalan secara perlahan menggunakan alat bantu jalan, Ibu Suayan tetap semangat menjalani rangkaian ibadah haji. Ia harus menggunakan tongkat bantu jalan dan terkadang kursi roda akibat penyakit diabetes dan kondisi pinggang yang membuatnya tidak lagi kuat untuk berjalan jauh. Tongkat dan alat bantu jalan menjadi penopang langkahnya di Tanah Suci. Namun yang lebih kuat dari semua itu adalah tekad dan keyakinan yang ada di dalam hati. Sepulang dari haji, perempuan yang memiliki 2 anak dan 1 cucu ini memanjatkan doa agar kehidupannya menjadi lebih baik. Menggunakan tongkat, ya duduk pakai kursi roda karena pinggang tidak tahan jalan. Pinggang sakit, kaki sakit. Jadi tongkat itu salah satu untuk membantu ya jalan. Dan sangat tertolong Bu ya? Iya, sangat tertolong sekali. Oke, harapan Ibu apa Bu? Setelah haji ini pulang seperti apa Bu? Seperti ya lebih baik lagi, lebih baik dari kemarin. Lebih sehat lagi, ya. Minta di tempat tanah air sehat. Kita minta bisa kuat jalan. Kisah serupa datang dari Agus Suwardi, jemaah asal Bengkulu yang tergabung dalam kloter Padang. Kesempatan berhaji yang datang secara mendadak disambutnya dengan rasa syukur yang mendalam. Berangkat ini pun belum terpikirkan, dapat kabar bulan Desember. Jadi saya termasuk salah satu jemaah cadangan dari Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah Allah berkehendak saya diberangkatkan.
Selama menjalankan ibadah, tongkat kayu selalu menemaninya, bukan hanya membantu menjaga keseimbangan, tetapi juga memberikan rasa percaya diri untuk terus melangkah, serta tongkat yang dibawanya bisa untuk membantu jemaah lain, termasuk sang istri. Sangat berfungsi sekali. Di samping mengamalkan sunnah, ada teman-teman yang kira-kira membutuhkan alat bantu untuk mengangkat atau gimana, ini bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan, apalagi pas antri, istri saya merasakan bahwa membawa tas musnah itu berat dibawa. Jadi saya topang belakangnya. Saya topang sehingga beban itu alhamdulillah berkurang. Berarti tempat itu memang sudah disiapkan dari... Alhamdulillah, memang saya siapkan dari Bengkulu, diberangkatkan dari Bengkulu sampai ke sini, nggak ada masalah, alhamdulillah. Insya Allah ini akan pulang lagi ke Bengkulu. Ayah dari 3 anak dan kakek dari 10 cucu itu membuktikan bahwa usia dan kondisi tempurung kakinya yang terluka bukanlah penghalang untuk memenuhi panggilan Allah. Tongkat-tongkat itu mungkin terlihat sederhana, namun di tangan para lansia ini, tongkat, alat bantu jalan menjadi simbol perjuangan, keteguhan, dan harapan. Di setiap langkah yang tertatih, tersimpan keyakinan bahwa tidak ada perjalanan yang terlalu jauh ketika hati telah terpanggil menuju rumah Allah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV. Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dugaan penipuan dalam layanan badal haji dan pembayaran dam yang melibatkan oknum petugas kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH. Dalam operasi gabungan bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Arab Saudi, petugas mengamankan dana hampir 1,4 miliar rupiah yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut. Jadi badal hajinya itu untuk sekitar 50-an orang, 140 orang. Itu dengan tarif 10 juta. Nah, badal ini jelas penipuan ini. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari penelusuran tim pelindungan jamaah terhadap praktik badal haji dan pembayaran dam yang tidak sesuai ketentuan. Dalam pemeriksaan awal ditemukan transaksi hampir 1,4 miliar rupiah yang diduga berasal dari pengumpulan dana badal haji dan dam dari jamaah Indonesia. Untuk badal haji saja terdapat sekitar 140 jemaah yang membayar 10 juta rupiah per orang. Menurut Wamenhaj, tarif tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan biaya haji domestik di Arab Saudi yang mencapai puluhan juta rupiah. Hasil penelusuran sementara menunjukkan adanya dugaan keterlibatan oknum petugas KBIH yang bekerja sama dengan pihak Mukimin di Arab Saudi. Tim gabungan Kemenhaj dan KJRI telah mengamankan pihak yang diduga terlibat beserta uang yang menjadi barang bukti untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Selain badal haji, tim juga menemukan dugaan penyimpangan dalam pembayaran dam hadyu. Sejumlah jamaah diketahui telah membayar dam sebesar Rp720, namun dana tersebut diduga tidak disetorkan melalui lembaga resmi Adahi yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Kasus ini terungkap setelah jamaah melaporkan tidak menerima bukti pembayaran resmi dam dari Adahi, sehingga menimbulkan kecurigaan dan dilakukan penelusuran oleh petugas. Jadi OTT-nya itu hampir transaksinya itu hampir 1,4 miliar. Kita temukan itu. Jadi badal hajinya itu untuk sekitar 50-an orang, 140 orang. Itu dengan tarif 10 juta. Nah, badal ini jelas penipuan ini. Kalau ada badal haji 10 juta, terus jamaah 140 juta, nah ini pasti penipuan. Kenapa? Karena dakhili saja, visa dakhili ya. Dakhili itu haji dakhili yang untuk masyarakat setempat, itu tarifnya bisa 40 jutaan. Jadi tidak mungkin ada badal bisa dilakukan dengan tarif 10 juta. Pasti ini penipuan. Nah, itu sudah banyak jamaah kita yang tertipu dan pelakunya adalah oknum KBIH bekerja sama dengan Mukimin. Tadi malam kita sudah tangkap, sudah kita interogasi dan kami amankan uangnya. Kemudian juga penipuan terhadap dam. Jadi dam itu kan salah satu yang mandatori, harus kalau di sini harus dibayarkan ke Adahi. Oleh mereka itu dipungut 720
720 real, tapi kemudian tidak disetorkan ke pembayaran dam di Adahi, tapi kemudian mereka beli melalui Mukimin dengan harga sekitar 400-an. Jadi sisanya itu mereka menjadi fee mereka. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan akan menindak tegas setiap pihak yang terbukti terlibat dalam praktik yang merugikan jemaah. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan otoritas hukum di Arab Saudi serta aparat terkait di Indonesia untuk menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak akan membawa hasil evaluasi penyelenggaraan Haji 2026 dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI. Salah satunya diantaranya tentang pembenahan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh nakal yang dinilai bertindak di luar kontrol Kementerian Haji dan Umroh. Temuan adanya praktek transaksi pembayaran dam dan badal haji ilegal yang diduga dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji menjadi sorotan serius bagi Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak sebelum bertolak ke tanah air di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Selasa pagi. Wamenhaj mengatakan pihaknya akan melakukan penertiban terhadap kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang dianggap bertindak di luar kendali, termasuk diantaranya maraknya dugaan penipuan dam dan badal haji atau dam dan badal haji ilegal. Dhanil menegaskan selain masalah penertiban KBIH nakal terkait dugaan pembayaran dam dan badal haji ilegal, Kementerian Haji dan Umroh juga akan membawa masalah dan evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini ke DPR, seperti perbaikan pelayanan dan sarana prasarana Armusna, wacana Tanazul 50%, hingga usulan daerah kerja khusus Armusna pada penyelenggaraan haji tahun depan. Penipuan terhadap badal haji yang dilakukan oknum KBIHU, kami akan tertibkan dengan tegas dan keras supaya kemudian tahun depan tidak akan terjadi ini. Ini kan gunung es ya, praktek lama yang masih berusaha dipertahankan, dan hari ini kami akan bersih-bersih praktek-praktek itu. Saya akan pastikan selama saya Wakil Menteri Haji, praktek itu saya akan bersihkan, dan kami tidak mau ada terus perilaku mengkomodifikasi jamaah. Jadi stop melakukan dan menjadikan jamaah haji itu sebagai komoditas. Mereka adalah orang-orang yang harus dibimbing, orang-orang yang harus dibina dari sisi ibadah, bukan justru kemudian dijadikan komoditas. Jadi kami akan melakukan tindakan tegas. Masuk tanggal 15 nanti akan ada dengan DPR akan disampaikan. Ya, itu salah satu poin penting dari kami. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, informasi dari berbagai mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Uni Eropa menambah dukungan untuk penanganan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo. Komisioner Uni Eropa untuk Kesiapsiagaan dan Manajemen Krisis Hadja Lahbib mengumumkan bantuan tambahan sebesar 5 juta euro saat melakukan kunjungan ke kota Bunia, Kongo Timur. Komisioner Uni Eropa untuk Kesiapsiagaan dan Manajemen Krisis Hadja Lahbib tiba di kota Bunia, Kongo Timur pada Minggu 7 Juni 2026 waktu setempat. Kunjungan ini dilakukan di tengah berlanjutnya wabah Ebola yang menyebar di Republik Demokratik Kongo dan sejumlah negara tetangga. Rekaman video memperlihatkan Lahbib dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Bunia sebelum meninjau pusat medis Evangelis Bunia dan berdialog dengan tenaga kesehatan. Dalam kunjungannya, Lahbib mengumumkan tambahan dana sebesar 5 juta euro untuk membangun pusat diagnostik di daerah terpencil yang terdampak parah wabah Ebola.
L'Union européenne prend cette urgence très au sérieux. Dès l'apparition de l'épidémie, nous nous sommes mobilisés, nous étions très rapidement sur le terrain pour renforcer l'aide. Et cet engagement continue aujourd'hui. Je ne viens pas les mains vides, je viens avec 5 millions supplémentaires pour créer des centres régionaux de diagnostic dans les provinces qui sont les plus touchées, pour des tests plus rapides, des tests plus fiables, là où ils sont le plus nécessaires. Sebelumnya, Direktur Afrika CDC, Dr. Jane Kaseya, mendorong negara-negara barat untuk meningkatkan keterlibatan dalam membantu penanganan epidemi Ebola di kawasan Afrika. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga telah mengumumkan rencana bersama senilai $518 juta Amerika untuk memerangi wabah Ebola selama 6 bulan ke depan. Hingga saat ini tercatat 397 kasus dan 63 kematian akibat Ebola di Republik Demokratik Kongo, Uganda. Wabah Ebola resmi dinyatakan pada 15 Mei setelah uji laboratorium mengkonfirmasi virus Ebola jenis Bundibugyo. WHO kemudian menetapkannya sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional pada 17 Mei. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan pengendara di kota La Paz, Bolivia terpaksa mengantri panjang di SPBU akibat krisis bahan bakar yang belum teratasi. Kelangkaan BBM diperburuk oleh blokade jalan yang menghambat distribusi logistik dan energi ke berbagai wilayah. Antrian kendaraan terlihat mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di La Paz, Bolivia pada Senin waktu setempat. Sejumlah sopir mengaku harus menunggu selama berhari-hari untuk mendapatkan bensin di tengah krisis pasokan yang terus berlangsung. Seorang sopir bernama Vicente Kusikankyung mengatakan ia telah menunggu sejak Rabu dan baru mendapat giliran pada Senin pagi. Ia menunggu hampir 5 hari di dalam kendaraannya. Kondisi ini membuat banyak pengemudi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena tidak bisa meninggalkan antrian. Mereka mengaku kekurangan makanan dan air minum, bahkan ada yang terpaksa bertahan dengan persediaan minimal selama menunggu pasokan BBM. Krisis ini juga memukul sektor transportasi umum yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk beroperasi dan mencari nafkah. Menurut otoritas Jalan Raya Bolivia, ratusan blokade yang juga tersebar di 7 departemen telah menghambat distribusi bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Meski pemerintah Presiden Rodrigo Paz telah mengumumkan penyaluran lebih dari 1 juta liter BBM dan 40.000 tabung LPG untuk La Paz dan juga El Alto, pasukan di lapangan masih belum sepenuhnya pulih akibat terbatasnya jalur distribusi. Krisis BBM yang berlarut-larut menambah tekanan terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat Bolivia. Pemerintah kini berupaya mempercepat distribusi energi sambil mencari solusi atas gelombang blokade yang masih terjadi di berbagai wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Otoritas Chili mengumumkan penyitaan terbesar dalam sejarah negara tersebut setelah menemukan lebih dari 100 ton narkoba yang disembunyikan di dalam ribuan ton kayu dari Bolivia. Operasi besar ini digelar di Pelabuhan Arica, Valparaiso, dan San Antonio. Rekaman kamera pengawas di Pelabuhan Arica memperlihatkan tumpukan papan kayu yang telah dibongkar petugas. Dalam struktur kayu itulah narkoba jenis kokain, hidroklorida, dan ketamin disembunyikan. Sementara itu, video dari Valparaiso menunjukkan anjing pelacak membantu petugas memeriksa papan kayu untuk mengidentifikasi kandungan obat terlarang. Pihak berwenang menyebut metode penyelundupan ini sangat canggih. Narkoba disembunyikan ke dalam struktur kayu sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang dan hanya bisa dideteksi melalui analisis laboratorium. Total sekitar 1.000 ton kayu disita dalam operasi ini. Dari jumlah tersebut, petugas menemukan 108 ton zat ilegal. Menteri Keamanan Publik Chili, Martin Arau, menegaskan operasi ini menjadi bukti bahwa negara mampu melawan kejahatan terorganisasi dengan tindakan tegas. Pemerintah Chili menyebutkan operasi tersebut memutus potensi keuntungan jaringan narkoba internasional hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat. Narkoba itu diketahui akan dikirim ke 14 pelabuhan di berbagai negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana kota Sutamarcan di Kolombia berubah merah meriah saat ribuan warga dan wisatawan mengikuti festival Tomatina tahunan. Dalam festival ini puluhan ton tomat dilemparkan satu sama lain dalam perang tomat yang menjadi daya tarik wisata budaya di wilayah Boyaca. Ribuan orang memadati jalanan kota Sutamarcan, Kolombia untuk merayakan festival Great Colombian Tomatina ke-16.
Rekaman video memperlihatkan peserta saling melempar tomat dalam suasana penuh tawa dan kemeriahan. Sekitar 40 ton tomat digunakan dalam festival ini. Seluruh tomat yang dipakai disebut sudah busuk dan tidak layak konsumsi sehingga tidak mengganggu pasokan pangan. Salah satu peserta, Javier, menyebut festival ini menjadi momen menyenangkan untuk melepaskan adrenalin sekaligus diyakini baik untuk kulit. Festival Tomatina di Kolombia dimulai pada tahun 2005, terinspirasi dari Festival Tomatina di Bunol, Spanyol yang sudah ada sejak tahun 1945. Di Kolombia, festival ini dikembangkan oleh petani dan penggiat pariwisata lokal untuk meningkatkan ekonomi dan menarik wisatawan. Seorang wisatawan asal Republik Dominika mengaku sengaja datang ke Kolombia setelah melihat festival tersebut di internet. Selain perang tomat, festival juga diramaikan dengan parade, pertunjukan kuliner, aktivitas olahraga, dan pasar hasil pertanian lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kawanan paus Southern Reichswald terlihat mendekati pesisir pantai El Dorado di Puerto Madryn, Argentina Selatan. Munculnya ratusan paus ini menandai dimulainya musim melahirkan yang selalu menjadi daya tarik wisata dan konservasi di wilayah tersebut. Rekaman kamera pengawas pada Minggu 7 Juni 2026 memperlihatkan kawanan paus berenang sangat dekat dengan garis pantai saat bersiap melahirkan anak-anak mereka. Pengunjung dan warga lokal tampak terpesona menyaksikan mamalia raksasa itu muncul hanya beberapa meter dari tepi pantai. Pemandu wisata, Juan Carlos Lobos menyebutkan kehadiran paus selalu membawa rasa damai dan kebahagiaan bagi warga setempat. Ia mengatakan paus-paus tersebut menempuh perjalanan migrasi yang sangat jauh sebelum akhirnya tiba di pesisir Argentina. Menurut para ahli, kondisi geografis dan lingkungan pantai El Dorado menjadikannya tempat ideal bagi paus untuk berkembang biak di dekat garis pantai. Direktur Konservasi Puerto Madryn, Maria Cabrera, menjelaskan El Dorado menjadi salah satu lokasi langka di dunia yang memungkinkan proses melahirkan dan menyusui paus dapat disaksikan langsung dari daratan. Setiap tahun, ratusan paus datang dari wilayah mereka mencari makan menuju kawasan lindung Peninsula Valdez di Provinsi Chubut untuk melahirkan dan merawat anak-anak mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah museum unik di kota Shenzhen, China menarik perhatian pengunjung dengan berbagai instalasi seni nyeleneh yang menyindir tekanan hidup modern dan budaya kerja saat ini. Sebuah instalasi seni bernama Of Nature Museum menjadi daya tarik baru di Shenzhen, China. Museum ini menampilkan beragam objek dan ruangan dengan desain tak biasa yang mengajak pengunjung melihat kehidupan modern dari sudut pandang satiris dan menghibur. Setiap instalasi dirancang untuk menggambarkan berbagai fenomena sosial mulai dari kelelahan akibat pekerjaan, kecemasan di dunia digital hingga persaingan kerja yang semakin ketat. Salah satu area yang menarik perhatian adalah instalasi bertema pelepasan emosi yang mengajak pengunjung menyalurkan keluh kesah dengan cara yang kreatif dan menghibur. 我觉得这里还是值得一来的，因为它本身这里它还是会有一些，就是你平常在其他的一些公园、一些博物馆它看不到的一些东西，就是它会有一些就比较新颖的一些东西吧，就是它会有一些包括对社会一些社会题材的一些讽刺啊，然后也包括一些就是一些你没有见过的视角，比如说这有一个什么情绪排泄垃圾桶啊，就是你的那个马桶，它其实是要求你把，就正常的马桶是放在你的身后，但其实它的马桶是要面朝它，所以说你把你的一些不好的情绪倾泻出来。对，这种的其实感觉它会有很多那种比较一些新的一些点。 Instalasi yang menarik perhatian pengunjung lainnya adalah kursi goyang berbentuk lebah pekerja yang dilengkapi properti mainan sebagai simbol pelepasan stres akibat tekanan pekerjaan. Pengunjung juga dapat menemukan berbagai instalasi satir lainnya, mulai sosok dokter berkepala dua. Ruangan bertema pengangguran yang menampilkan visual satir tentang kecemasan karir hingga ruang kelas fiktif yang menyindir fenomena pelatihan dan persaingan berlebihan di tengah masyarakat modern. Menurut pengunjung, berbagai karya yang dipamerkan mengajak masyarakat melihat berbagai persoalan sosial dari sudut pandang yang tidak biasa namun menghibur. Melalui pendekatan yang ringan dan penuh humor, museum ini menjadi ruang bagi kaum muda untuk melepaskan penat sekaligus merefleksikan realitas kehidupan sehari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi yang membanggakan di mana Indonesia kembali mengukir prestasi di panggung olahraga dunia. Pemanjat muda putra Tri Ramadhani sukses mencetak sejarah setelah meraih medali emas nomor lead pada World Climbing Series Praha 2026. Indonesia menorehkan sejarah baru di ajang World Climbing Series Praha 2026 di Republik Ceko. Pemanjat muda putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali emas nomor lead putra dan menjadi atlet Indonesia pertama yang menjuarai seri dunia di luar nomor speed. Atlet yang akrab disapa Srondeng itu tampil gemilang di babak final dengan mengumpulkan 43 poin. Hasil tersebut membawanya mengungguli Neo Suzuki dari Jepang yang meraih 39 poin dan Jakob Skubert dari Austria dengan 37 poin. Keberhasilan ini menjadi pencapaian bersejarah sekaligus mematahkan dominasi negara-negara kuat di nomor lead. Srondeng juga menunjukkan peningkatan performa setelah pada seri Wujiang, Cina, Mei lalu, langkahnya terhenti di semifinal dengan menempati posisi ke-9. Saat ini putra Tri Ramadhani menempati peringkat ke-6 dunia nomor lead dengan koleksi 3.075 poin. Usai memastikan medali emas, Srondeng mengaku sangat bahagia dan menyebut gelar ini menjadi motivasi untuk terus berprestasi serta mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Menurut saya panjat tebing ini final kedua saya tentunya dan pertama kali medali. Sangat-sangat bahagia tentunya dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan update terus informasi Anda hanya di Sinpo TV. Saya Selis Regar, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.